Salve, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 Oktober 2025. Kembali saudara-saudara yang terkasih di pagi yang cerah ini, marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih mengalahkan aturan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Roma 8 ayat 12 sampai dengan 17 dan Injil Lukas 13 ayat 10 sampai dengan 17. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita semua saudara sepakat peraturan dibuat agar kehidupan kita menjadi tertib. Misalnya saudara, peraturan lalu lintas diberlakukan agar pengguna jalan bisa tertib di jalanan, tidak semau gue. Nah, asalkan peraturan tersebut tidak membebani masyarakat. Begitu juga dengan peraturan agama, saudara. Salah satunya peraturan agama berfungsi untuk mengatur kehidupan umat agar tercipta suasana saling mengasihi dan saling menghargai. Maka kalau peraturan agama membuat manusia menjadi tidak manusiawi, masihkah dapat kita sebut sebagai peraturan agama? Ini jelas harus kita pertanyakan. Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, kita diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus yang menyembuhkan orang yang telah dirasuk setan selama 18 tahun adalah sesuatu yang mendesak saat itu. Sabat dan rumah ibadat tidak boleh menjadi penghalang. Bukankah sabat justru diberikan Allah untuk kebutuhan manusia? Kita dapat melihat di dalam Markus 27. Seharusnya ada ruang di hari sabat untuk memberi pertolongan bagi mereka yang sakit atau yang membutuhkan uluran tangan, saudara. Ketaatan atas sabat bukan berarti meniadakan belas kasihan atas sesama. Keduanya harus disandingkan. Jadi saudara-saudaraku, pertolongan yang Yesus berikan di hari sabat dilandasi kasih kepada Allah dan manusia. Tetapi kepala rumah ibadat gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari sabat. Lukas 13 ayat 14. Saudara-saudaraku, pemimpin rumah ibadat mengasihi Allah. Namun saudara, mereka mengabaikan sesama manusia. Sebagai pemimpin rumah ibadat seharusnya ia bersyukur bila kebaikan Allah dinyatakan kepada orang yang dirasuk setan itu. Namun sebaliknya lah yang terjadi, saudara. Ia malah bersungut serta menyulut amarah jemaat ketika melihat orang itu mengalami pemulihan total. Inilah reaksi Tuhan Yesus atas amarah pemimpin rumah ibadat. Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham? Lukas 13 ayat 15 sampai dengan 16. Di sini di hari sabat itu, saudara, Yesus menyatakan kehendak Allah yang sejati. Ia memulihkan orang yang dirasuk setan sekaligus membongkar kemunafikan dalam diri pemimpin rumah ibadat. Inilah ironisnya. Orang yang seharusnya mengarahkan pelaksanaan peraturan agama justru memutarbalikannya, saudara. Peraturan agama hanya ia tujukan bagi orang lain dan bukan bagi dirinya juga. Kita pun bisa terjebak ke dalam kesalahan yang sama
sehingga kita hanya bisa melihat kesalahan orang lain, padahal kesalahan kita jauh lebih buruk. Kiranya Tuhan menolong kita untuk tidak munafik. Adakah sikap kita seperti pemimpin ibadat atau orang-orang Farisi maupun ahli Taurat yang begitu kaku dengan peraturan? Saudara-saudaraku yang terkasih, Regi hari ini saudara mau mengingatkan kepada kita sekalian saudara bahwa yang pertama saudara, peraturan diperlukan dalam kehidupan kita untuk ketertiban, bukan untuk membebani kita. Untuk itu janganlah terlalu kaku dengan peraturan. Yang kedua saudara, kehidupan kita harus berpusat pada kasih Yesus yang membebaskan, yang melampaui peraturan agama yang kaku dan membelenggu. Yang ketiga, Yesus mau menyampaikan pentingnya belas kasih yang nyata, tindakan nyata, melepaskan orang dari penderitaan serta tidak munafik dalam menjalankan peraturan. Kasih mengalahkan aturan. Hari Sabat, Yesus tetap melakukan kasih. Dan yang keempat, kita diingatkan juga saudara, bahwa hukum kasih bukan sekedar kepatuhan, tapi tindakan nyata yang penuh belas kasih. Dan yang kelima, sebagai pengikut Kristus, kita diharuskan melawan kemunafikan. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, melalui Regi hari ini saudara kita mau berusaha untuk tidak terhalang oleh peraturan atau tradisi saat ada kesempatan untuk menolong orang lain yang menderita. Utamakanlah sesama. Jangan hanya menyatakan keprihatinan, tetapi bertindaklah nyata untuk membantu mereka yang kesulitan, seperti dengan uluran tangan kasih dari kita. Periksalah diri sendiri, apakah kita juga terjebak dalam kemunafikan, hanya melihat kesalahan orang lain sementara kita sendiri melakukan hal yang sama? Jadikan hidup sebagai sarana untuk mempermuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan baik yang memulihkan dan membahagiakan orang lain. Terpujilah Kristus Tuhan kita yang penuh belas kasih, memulihkan dan menyembuhkan kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.